Halo teman-teman Scrum Tim 1 semuanya. Pada video kali ini aku akan mendemokan cara implementasi backend-nya. Nah, sebelumnya teman-teman kan udah ngeklon si front end ini ya dari GitHub si Boy. Sekarang teman-teman harus ngeklon si FRK service yang menjadi backend si Laravel. Nah, FRK service ini dipakai melalui framework Lumen ya. Jadi dia tuh di dalam Laravel. Cara ngeklonnya sama ya kayak kemarin. Tinggal copy aja di sini ya linknya. Baru buka directory tempat teman-teman mau ngeklon. Misalnya di sini aku di sprint satu ya. Ya, di sprint satu aku buat ini ada bentar ya. Nah, misalnya aku mau buat di sprint 4 aja lah ya. Nah, di sprint 4 nih. Nah, ini anggap aja belum ada ya. Ini karena udah pernah aku klon. Caranya itu buka command prompt di direktorinya yang mau dibuat, baru kita klik dulu atau kita ketik git init ya, supaya menginisialisasi repositori lokal kita ke git. Setelah itu langsung ke git clone, baru pastekan si link yang tadi. Nah kan ini karena aku udah sempat nge-cloning jadi nggak usah. Nah setelah itu nanti dia bakal ada ini FRK service. Ya, baru tinggal klik aja, baru kita buka di Visual Studio Code. Code. Yap, ini dia. Nah, ini sama halnya juga kayak Laravel. Nanti dia itu kita harus nge-composer dulu ya. Caranya itu adalah ini aku close dulu ya. Composer install. Baru enter. Nah, karena aku udah pernah jadi nggak usah lagi. Nah, setelah itu kita harus buat file .env ya. .env di ini di frameworknya ini. Di workspace-nya FRK Service. Nah, ini dia. Ini kebetulan aku udah buat NV. Nanti itu file NV ini masih kosong semuanya. Nah, caranya itu kita nge-copy semua dari NV example. Baru kita copy kan dan paste ke .env. Nah, baru tinggal isi aja database kita. Ini aku rasa kita semua bakal sama juga ya. Hostnya itu ini IP-nya portnya 3306. Nah, database-nya itu buat frk underscore fd. Username sama root disesuaikan aja sama yang masing-masing. Nah, baru pastikan di tools database teman-teman udah ada database FRK RD FED. Ini kebetulan aku udah ada. Tapi seandainya kalau udah ada, kalau belum ada, eksekusi aja query create database FRK FED. Ya. Nanti dieksekusi, nanti baru langsung ada dia di sini di database-nya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa nge-migrate ya PHP Artisan Migrate semua perintah migrationnya ini. Soalnya di sini udah ada ya, jadi nggak perlu buat lagi. Ini jenis rencana. Nah, kita fokusnya itu ke detail penelitian. Dan migration itu apa? Migration itu adalah kita membuat tabel di database ini database lokal kita. Ya, di sini aku buat tabel detail penelitian karena kita ya detail penelitian. Nah, ini hirapan aja lah. Eh, nanti PHP Artisan Migrate kalau udah enter. Ya, ini karena aku udah jadi nggak usah lagi ya. Nah, setelah PHP Artisan Migrate, kita juga harus nge-migrate seed-nya, seedernya. Caranya itu ini, PHP Artisan DB titik 2 seed. Nah, ini gunanya apa? Untuk menginisialisasikan data ke si database. Kan tadi kita membuat tabelnya ini masih kosong ya, harusnya.
Isinya masih kosong. Kita cuma punya struktur tabelnya aja. Nah, ketika kita jalankan seedernya, ini aku buat di rencana table seeder. Enggak sih, ini orang Sibo yang udah lihat, yang udah buat. Nah, mereka udah buat data di sini. Ini juga usernya. Ini ada dosen. Ya. Kenapa kita harus membuat ini? Karena em, ID dosen itu nggak boleh kosong. Karena itu sebagai primary key. Jadi kita buat lah dosen satu biji di sini. Nah, setelah itu, kalau udah siap, teman-teman bisa ngedownload Postman. Ya, nanti buka aja ini www.postman.com, downloads, baru download lah Windows 64 bit. Nah, setelah kalian mendownload, teman-teman bisa buat akun baru, nanti dikasih ke tampilan ini. Tapi ini masih kosong. Caranya gimana? Tinggal tambahin aja di collection, ya. Tambah di collection. Sorry ya, astaga. Script new collection. Nah, nanti pilih blank collection. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya yang entah jadi Lumen gitu ya. Lumen, ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu teman-teman bisa menambahkan aksinya, ya. Caranya ini ada klik kanan, sorry ya, klik kanan add request. Nah, ini metodenya kita sesuaikan aja nanti karena ada kita akan membuat 4 metode ya. Ada get, post, put sama delete ya. Get itu untuk menampilkan data, post untuk mensubmit data, put untuk mengupdate dan delete untuk menghapus. Nah, pertama kali kita harus bisa mengget ya, get data. Ini nanti kita masukkan URL. Nah, ini Lumen ini tadi aku udah buat di sini. Get data. Nah, ini maksudnya apa? Nah, tadi yang di Lumen yang udah kita migrate, ya ini dia. Oke, ini tadi Lumen yang udah kita migrate. Cara menjalankannya itu beda sama Laravel. Kalau Laravel kan PHP artisan serve. Kalau ini enggak, kita pakai komen PHP yang manual ya. Yang itu yaitu dia PHP mana ini? Ini dia PHP min S besar localhost. Nah, portnya ini kita buat terserah sih portnya mau berapa. Tapi dia harus beda sama port si front end tadi, ya. Front end-nya. Front end-nya portnya kita buat di mana? Di sebentar ya ini agak lama. Nah, dia berjalannya di port 8000. Artinya kita membuat port si ini selain 8000. Aku mau buat 8001. Baru minti public enter. Oke, dia udah berjalan. Nah, baru kita masuk ke front end dulu ya. Nanti bukalah front end-nya masing-masingnya. Harusnya model kalian udah siap semuanya. Di penelitian Blade. Oke, kita masuk ke controller dulu. Di sini aku udah buat controller ya, tapi belum aku push. Nanti aku push. Nah, di mana controller ini untuk penelitian dia ada get all ya. Nanti tuh belakangan kalau kita semua udah siap. Di bagian aku itu ini dia. Kebetulan di bagian aku itu di A ya, keterlibatan dalam satu judul penelitian pembuatan karya seni yang dilakukan oleh kelompok. Nah, aku mau buat namanya itu singkat. Jadi aku mau buat penelitian kelompok. Metodenya itu adalah get. Nah, di mana dia akan mengambil data ya. Oke, get penelitian kelompok. Try, ini tinggal sesuaikan aja ya. Get HTTP localhost 8001
slash API slash penelitian penelitian kelompok. Oke, nanti ini ya ini sesuaikan sama masing-masing. Ini karena aku penelitian kelompok, aku buat dia penelitian kelompok. Jadi misalnya nih, ini ada menulis satu naskah buku yang diterbitkan. Ya, aku mau buat naskah buku misalnya. Berarti dia jadi naskah underscore buku. Usahakan dia unik ya. Dia harus beda. Misalnya Sandi ini satu judul naskah buku internasional. Berarti buatlah yang unik. Jangan mirip yang sebelumnya. Berarti naskah internasional atau buku internasional. Oke, ini sesuaikan aja ya penelitiannya. Nah, baru buatlah variabel untuk menyimpan si datanya ini. Aku buat dia penelitian kelompok. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan topiknya, tabelnya. Baru respons penelitian kelompok. Ini juga sesuaikan sama punya teman-teman. Nah, setelah kita mengambil data ke sini, barulah barulah kita buat variabel data yang menyimpan si penelitian kelompok. Nah, ini apa artinya? Data yang kita ambil di sini, kita masukkan ke penelitian kelompok, tabel penelitian kelompok. Barulah mengirimkan data ke view. Sana penelitian data. Oke, oke, oke. Nah, sekarang untuk POS. POS itu apa? Nah, kalau si get ini dia untuk mendapatkan data. Jadi datanya itu udah ada kian di database. Oke. Nah, kalau POS itu gimana? Nah, POS itu kita mau masukkan data ini ke sistem. Oke. Tambah kegiatan. Nah, ini kita input nanti semuanya, barulah kita klik buttonnya, baru dia mengirimkan data ke si database. Itulah dia POS. Nah, ini kita juga memakai ini ya, HTTP POS. Ini artinya apa sih? Ini tuh artinya backend ini nggak kita kerjain di front end ini, front end FRKFD, tapi kita kirim ke si API ini. API ini mengarah kemana? Ke si port 8001, yang dimana port 8001 itu adalah di Lumen. Oke, jadi dia mengirimkan ke Lumen. Dengan apa? Dengan masing-masing atributnya ini. Ya, Em, di sini ada ID dosen, nama kegiatan, status tahapan, posisi, jumlah anggota. Ini sesuaikan sama ini ya. Jadi inputan itu apa aja? Inputan itu kegiatan, tahap pencapaian, posisi, dan jumlah anggota. Nah, SKS terhitung itu bukan inputan, tapi itu yang akan menjadi output di sistem. Nah, untuk ini dikosongkan aja. Nah, penamaan ini kita dapat dari front end-nya, dari si blade-nya, penelitian blade. Di bagian model menambah. Karena dia itu tadi post, berarti dia menambah ya. Nah, di sini kan ada atribut ya. Ada nama kegiatan, tahap pencapaian, posisi ya. Sesuai dengan ini. Ini kan ada inputan. Nah, tapi kenapa di kodeku ada ini ya? Kenapa di sini ada ID dosen? Kenapa? Karena autentikasi kita belum siap. Jadi kita harus membuat ID dosen manual. Tapi ini aku buat hidden, dibuat boy juga. Oke, untuk masing-masing inputan kita harus membuat namanya, nama kegiatan, ya. Ketika kita memasukkan ke sini, nah si inputan ini akan dibaca sebagai si nama kegiatan. Nah, berarti untuk yang tahap pencapaian aku buat status tahapan. Oke, ini aku sesuaikan sama database. Ini database. Ini kan ada detail pendidikan. Sorry, detail penelitian. Ya, ini detail penelitian ini mencakup semua atribut kita nih. Tapi nggak semua atribut kita pakai. Nah, misalnya aku tadi kan cuma memakai si posisi, jumlah anggota, status tahapan aja ya. Jadi teman-teman bisa nyesuaiin. Misalnya kalau yang tadi yang Wilon, yang dia itu kan buku ya, ada ruang lingkup internasional. Nah, nanti Wilona bakal ada variabel lingkup wilayah. Dan mungkin Wilona nggak mempunyai atribut.
eh, jumlah anggota misalnya. Kalau iya, jadi batal lagi si SK pedoman rektor. Nah, ketika udah kita buat semua name ini, barulah kita ke si controller yang tadi, ya balik-balik lagi ke controller. Nah, dia menggetkan dari si atribut ID dosen. Yang dimana tadi ID dosen kan emang udah kita buat si input ini ya, si input untuk sorry sorry, ya ID dosen. Nah ini kan ID dosen yang emang namanya ID dosen. Value-nya kita buat satu. Sama juga ini nama kegiatan. Nah di inputnya itu namanya adalah nama kegiatan. Jadi dia membaca si nama kegiatan. Oke, ini teman-teman sesuaikan. Baru return redirect, nah itu sama. Nah untuk penelitian juga sama, ya. Bedanya apa? Oke, bedanya itu jumlah ID. Oke oke oke. Untuk penelitian edit sama delete nanti belakangan aja dulu ya. Kita fokus untuk satu-satu. Atau teman-teman bisa lihat aja nanti sendiri. Nah kalau udah siap di controllernya, controller si front end, kita ke web atau routingnya. Oke, di sini aku membuat routing di dalam ini, di form rencana kerja, dia ke penelitian. Nah, kalau dia namanya itu untuk menampilkan data, dia get. Kalau untuk mengirimkan data, dia post. Ini teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Nanti tambahkan lagi root get post delete. Sama ini, get post delete ini tambahin di bawah ini aja. Misalnya, route untuk data peneliti, data apa gitu. Data apa yang teman-teman buat berdasarkan tabel itu. Nanti ini tinggal ganti aja namanya rootnya. Sesuaikan sama yang tadi. Oke, ini penelitian controller ya. Baru ke metodenya. Metodenya, metode apa yang teman-teman pakai? Karena dia tadi ini penelitian kelompok yang aku buat. Ini namanya adalah ini ya bisa kita sesuaikan. Baru kita ke Lumen. Sorry. Oke, di Lumen ini udah ada sih di di root di web ya. Tambahkan di bawah. Ini karena kita main di satu branch ya, jadi kita gabung sama Scrum Team 2. Nah, di sini aku udah buat punya aku ya, penelitian kelompok yang di mana eh, tinggal copy aja sih nanti ya, ganti nama variabel. Oke, untuk yang ini nanti teman-teman kan mengcopy, yang bagian ini biarkan aja nanti ya. Yang teman-teman copy dari sini aja sampai sini. Nah, ini itu apa? Ini root untuk mengambil data dari database. Ini root untuk mengirimkan data ke database. Ini untuk menghapus si table, ini untuk mengupdate. Ya, makanya itu namanya edit. Tinggal sesuaikan aja sih sama penamaannya. Nah, ini juga sesuaikan sama controllernya. Kita masuk ke controllernya. Oke, ini get all belakangan aja. Jadi kita udah bahas juga. Nah, untuk get nih, penelitian kelompok, ya ini joinnya biarkan aja ini ya. Nanti copy, itu biarkan select, rencana, ide rencana, nama kegiatan, penelitian, status tahapan. Oke, nah ini kita menseleknya itu, ini ID itu harus ada, nama kegiatan juga harus ada, baru sesuaikan sama apa yang kita butuhkan untuk masing-masing tabel ini.
Misalnya di sini kan aku membutuhkan tahap pencapaian, posisi, jumlah anggota, ya jumlah anggota aja. Ini SKS tertentu nanti di output ya. Oke, berarti aku buat di sini satu tahapan eh, posisi ya, posisi baru, jumlah anggota dan SKS terhitung men. Oke, ini SKS terhitung juga kita buat khusus untuk di metode post ya. Metode get ya. Kita mendapatkan itu, kita mau menampilkan. Baru buat ini. Oke, ini nanti ubah ya teman-teman. Nah, ini juga sesuaikan. Ini karena dia get, dia memakai 200. Nah, untuk post, sesuaikan juga sama atribut teman-teman ya. Dia kan punya ID dosen, nama kegiatan, status tahapan, posisi jumlah anggota. Ya, ini aja. Nah, ini kan kita masuk ke post. Beda sama yang get ini. Get ini kan kita mengambilkan data dari database. Jadi datanya ini udah ada semuanya isinya misalnya. Jadi kita mengambil data. Kenapa di sini SKS hitungnya ada? Ya karena emang udah ada gitu. Nah, kalau di post kan kita cuma input apa aja tadi. Ini nama kegiatan tahap pencapaian posisi jumlah anggota. Baru nanti sistem menggenerate SKS terhitung. Oke, SKS terhitung. Itulah tugas kita di backend ini. Gitu melogikakannya. Jadi teman-teman bisa buka SK Rector ya. Ini lagi nggak ada ya. Oke, ini dia. Ini kan aku untuk menghitung SKS-nya. Ini kan sebenarnya SKS-nya 2 SKS. Tapi ada ketentuan. Oke. Nah, di sini tahap pencapaian penelitian sama tahap pencapaian karya seni atau teknologi. 25% dikali SKS, 50% dikali SKS, 75 KSS. Iya, 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 hasil dari karya. Nah, artinya untuk mengenerate SKS ini, kita harus mengetahui tahap pencapaian dulu. Oke. Ada kasus kalau dia proposal, maka dia 25% dari SKS-nya. Oke. Berarti ini aku buat di sini variabel nih. Bobot pencapaian. Suka hati mau buat apa nanti teman-teman sesuai sama tabel masing-masing. Ini untuk memberitahu logikanya aja. Nah, tadi ada status tahapan itu gimana? Kalau dia proposal, dia 0,25. Iya, kalau pengumpulan data, nah 50%, 0,5 ya. 0,5. Dan seterusnya. Kayaknya nanti aku tambahin sih. Nah, baru setelah itu, kalau kita udah tahu tahap pencapaiannya ini, kan dikali sama SKS ini kan. SKS-nya berapa? 2. Dengan ketentuan eh, kalau dia dikerjakan secara berkelompok, jadi bagi sama ini. Ya, ini dalam kasus aku. Nah, berarti kita harus mencari posisinya. Apakah dia ketua, apakah dia anggota. Jadi aku buat lagi, if dia ketua, maka SKS-nya itu adalah yang 2 SKS tadi kita kali sama 0,6 atau 60%. Berarti, sorry, total SKS itu apa? Berarti ini ya, tahap pencapaiannya nih, misalnya 75% dikali sama SKS. SKS-nya adalah misalnya dia ketua. Kalau ketua dia adalah 60%. Berarti 75% dikali 60% dikali 2 SKS. Kalikan semua. Ini dia SKS terhitung. Oke. Bobot pencapaian dikali sama SKS. Itu aku ya. Bobot pencapaiannya ini yang 75% gitu dikali sama SKS. SKS-nya itu tergantung sama ketua sama anggota. Nah, kalau udah didapat semuanya, barulah kita masukkan ke tabel si rencana. Oke. Rencana ini memerlukan apa aja? Rencana ini dia rencana. Dia cuma membutuhkan jenis rencana, subrencana, ID dosen, nama kegiatan, SKS terhitung. Nah, untuk asesornya itu belakangan di mode asesor. Jadi kita harus menginput semuanya itu. Baik, ya. Nah, untuk jenis rencana, ya kita sesuaikan ya penelitian dalam bentuk string kita kirim. Untuk subrencana,
tergantung sama tabel teman-teman. Ya, karena ini aku tabel si A nih, yaitu penelitian yang dilakukan oleh kelompok. Aku buat dia penelitian kelompok. Nah, em, kalau yang lain bisa sesuaikan ya. ID dosen kita ambil dari ini ya, atribut. Nama kegiatan, ya nama kegiatan, SKS terhitung itu dari sini. Oke. Nah, kita ambil pembulatan dua desimal. Baru, selain di tabel rencana, kita juga mengirimkan data ke detail penelitian. Yang dimana detail penelitian ini tergantung sama ya atribut-atribut teman-teman tadi yang dibutuhkan. Detail penelitian. Ini kan banyak nih ya. Oke, karena banyak dan nggak semua juga dipakai. Jadi sesuaikan aja yang perlu ditampilkan atau yang perlu disimpan. Karena aku di sini ada kegiatan. Ini kegiatannya tadi udah di tabel rencana. Nah, berarti ada tahap pencapaian, posisi jumlah anggota, sama aja, itu aja. Oke, oke. Detail penelitian kayaknya sama juga. Nah, untuk edit, ya belakangan lah itu. Kayaknya, apalagi ya, supaya nggak apa, hati-hati sama penamaannya ya teman-teman. Soalnya aku banyak error di situ. Baru, untuk penjalanan di Lumen. Kalau untuk perjalanannya gini, jalankan dulu front end FRK, caranya yang PHP Artisan Serve ya. PHP Artisan Serve baru jalan. Baru jalankan juga di Lumennya, yaitu PHP main.s localhost minte public. Baru teman-teman bisa ke Lumen ya. Buatlah ini sesuai dengan si root si Lumen ini. Ya, ini ada API. Kebetulan aku ini penelitian ya. Penelitian, penelitian kelompok. Makanya aku buat di sini API penelitian, penelitian kelompok untuk si method get-nya untuk mendapatkan data. Oke, mungkin ini jaringan saya ya. Nah, kalau untuk method post tinggal tambahkan juga ya. Main klik kanan, add request. Nanti kalau udah di add request, pilih jadi post. Oke, ini jadi post. Barulah paste lagi, tapi untuk routing yang si post. Nah, di post ini aku pakai ini lagi ya, sama dia kayak si eh get. Ya, bedanya cuma metodenya aja. Baru nanti kalau udah kayak gini, teman-teman nanti klik yang body, baru form data. Nah, ini isi atribut-atribut yang diperlukan. Ini dia di penelitian kontrol. Atribut-atribut yang diperlukan itu tuh apa aja? Ya tergantung teman-teman tadi ya, tergantung tabelnya apa gitu. Eh, aku karena ada tahapan, ada posisi, ada jumlah anggota, ya. Jadi aku buat ini. ID dosen juga wajib ya, ID dosen, nama kegiatan, tahap pencapaian. Nah, mulai dari sini sampai bawah itu tergantung tabel kita. Barulah dia, kalau kita jalankan, dia akan membuat data di sini. Oke, sekian videonya. Terima kasih.